Nama saya Rahmawati Fitriwansari dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu, dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, konflik dapat terjadi di antara pihak yang mempunyai tujuan sama karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Menurut Mulyasa tahun 2005, di sekolah, konflik dapat terjadi dalam semua tingkatan, baik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganisasi maupun interorganisasi. Dan menurut Handoko tahun 1997, membedakan ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, yaitu konflik individu, konflik antar individu dalam organisasi, konflik individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama, dan yang kelima konflik antar organisasi. Yang terakhir menurut Timpe tahun 2002 membedakan 4 jenis konflik menurut keterlibatan pihak di dalam konflik, yaitu yang pertama konflik intra-individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar kelompok, dan yang keempat konflik organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Debi Sintia Dinanti. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap terjadinya konflik. Tahap-tahap terjadinya konflik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap potensial. Tahap potensial yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan yang merupakan potensi terjadinya konflik. Yang kedua yaitu konflik terasakan. Konflik terasakan ini yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan yaitu kondisi ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat individu atau kelompok yang saling bertentangan. Yang keempat yaitu konflik terbuka. Konflik terbuka yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Yang kelima yaitu akibat konflik. Akibat konflik ini yaitu menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja. Jika konflik dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan seperti saling tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak terkelola dengan batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling permusuhan. Strategi pemecahan konflik sekolah dasar. Pendidikan hadir untuk senantiasa mendorong proses-proses yang mendukung perdamaian dan membatasi peluang-peluang yang mengarah pada peperangan atau konflik. Seperti yang dikatakan Kartono dalam Waluyo 2007, berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antargolistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam menghargai bentuk perilaku perlawanan baik yang harus terkontrol maupun terbuka dalam bentuk kekerasan. Jadi konflik adalah permasalahan, perselisihan, percekcokan yang timbul dari diri sendiri maupun dengan orang lain. Konflik yang belum diselesaikan dapat mempengaruhi perasaan hati dan pikiran, serta perbuatan seseorang dapat melemahkan semangat belajar. Untuk menyelesaikan yang terjadi dibutuhkan manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Pada umumnya, siswa-siswi yang terlibat konflik adalah siswa-siswi yang prestasi akademiknya kurang dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik sesuai bakat dan minat mereka. Menjelaskan tentang dampak konflik, yang pertama ada dampak positif, yaitu menimbulkan kemampuan introspeksi. Di sini menimbulkan kemampuan introspeksi yaitu seseorang manusia atau makhluk hidup
yang dapat menyadari akan kesalahan dirinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja di sini yaitu seseorang dapat membuat lebih yang dimana dia lebih bekerja keras. Yang ketiga yaitu pendekatan yang lebih baik. Pendekatan yang lebih baik di sini yaitu membuat orang lebih dipandang baik, dan di sini juga ada mengembangkan alternatif yang baik. Mengembangkan alternatif yang baik di sini yaitu seseorang dapat menyelesaikan masalah dengan mencari jalan keluar yang didasari dengan pikiran jernih. Bukan hanya ada dampak positif di sini, namun dalam sebuah konflik pasti ada dampak negatifnya. Dan dampak negatif di sini yaitu ada yang pertama subjektif atau emosional. Orang akan cenderung mengedepankan ego tanpa memikirkan orang lain. Mengedepankan ego di sini yaitu secara tidak langsung bahwa seseorang dapat meluapkan isi hatinya tanpa menyadari bahwa orang lain itu tersakiti. Yang kedua dari dampak negatif yaitu a priori. A priori adalah berpendapat bahwa hanya perkataan orang tersebut yang benar. Namun di sini juga saling berkaitan dengan saling menjatuhkan. Jadi a priori di sini bila berpendapat hanya benar oleh orang tersebut dapat menyebabkan saling menjatuhkannya kedua orang tersebut. Saling menjatuhkan di sini yaitu orang yang mengalami konflik biasanya akan saling menyebarluaskan aib mereka. Yang ketiga atau mungkin yang keempat yaitu stres. Stres, ya saya di sini juga sedang stres. Stres di sini yaitu menimbulkan banyaknya pikiran akan masalah tersebut, yang dimana seperti tidak ada solusinya. Dan terakhir yaitu frustasi. Frustasi di sini, apakah kalian pernah mengalami frustasi? Saya pernah. Dan contoh frustasi di sini yaitu bentuk dimana suatu seseorang mengalami konflik yang sangat tidak bisa ada solusinya, mengakibatkan orang tersebut dapat yang pertama bunuh diri, yang kedua minum minuman keras, ataupun sampai membuat tindakan semena-mena pada lawan jenis.